Siska Pratiwi dari S1 Sosiologi 2019C. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru yang mengajar di Madrasah Alia Mambaul Ulum Megalu Jombang. Beliau mengajar sosiologi. Boleh diperkenalkan namanya Ibu? Perkenalkan, nama saya Elina Dea. Saya biasa dipanggil Ibu Elina. Saya mengajar materi sosiologi pada kelas 10 dan 11. Apakah di sini saya akan menanyakan materi apa yang Ibu ajarkan? Saya menekankan pada sosiologi pada kenakalan remaja. Oh, berarti Ibunya ngajar sosiologi tapi lebih menekankan pada materi kenakalan remaja, begitu ya? Betul. Oke. Lalu pertanyaan saya, kenakalan remaja itu menurut Ibu itu seperti apa? Kenakalan remaja kan sekarang kan zamannya kan zaman media sosial gitu kan, bisa jadi kayak dibuat penyalahgunaan media sosial, kayak dibuat pacaran yang sebenarnya media sosial itu berguna untuk belajar, memudahkan untuk belajar. Tapi sekarang kan yang namanya anak-anak kan kayak bosen pelajaran, apalagi sekarang kan mulainya dari kadang hiburan kayak media sosial itu disalahgunakan, terus dibuat pacaran, dibuat lihat-lihat video yang enggak gitu. Berarti semenjak COVID ini anak-anak itu menurut Ibu seperti apa? Apa semakin malas dalam mengikuti kelas secara online atau bagaimana? Ya, menurut saya semakin malas. Jadi kita harus sekreatif mungkin untuk membuat media pembelajaran supaya anak-anak tidak bosan. Berarti harus dari segi gurunya tuh harus inisiatif menumbuhkan semangat mereka kembali dalam pembelajaran gitu ya Bu? Iya, betul sekali. Ada pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah cara pengajaran Ibu semenjak mungkin sebelum COVID sama COVID ini sudah efektif apa belum dalam menerangkan materi kenakalan remaja kepada murid-murid? Jelas, menurut saya sih sudah efektif. Sebelum ada COVID kan harus bertatapan muka, kan anak-anak kan lebih mudah diatur. Kita tahu mana anak yang paham, mana anak yang tidak paham, mana yang anak yang perhatikan sama yang tidak perhatikan. Nah, kalau kan di daring gini kayaknya dia perhatikan tapi nggak tahu apa yang dibuka, apa yang disimak, kadang gitu. Jadi kita harus benar-benar ngetes saat selesai media pembelajaran, lihat Google Maps gitu, kita kasih pertanyaan biar anak-anak itu tetap nyambung. Berarti semenjak COVID juga berarti kayak kita nggak tahu praktek anak-anak nih selama kita ajarkan tentang bahwa kenakalan remaja ini tidak baik gitu, jadi lebih sulit untuk memantau gitu ya? Iya, memantau secara langsung. Ya, saya gitu kan tergantung dari orang tuanya juga. Makanya saya lebih berpesan kepada wali murid supaya tetap memantau anaknya supaya tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kenakalan remaja seperti apa gitu yang sering terjadi di lingkungan Ibu atau di sekolah, yang terjadi di murid-murid Ibu? Kalau menurut di sekitar saya ya, di sekitar rumah saya kan banyak warung kopi. Biasanya anak-anak itu bilangnya nugas sampai malam-malam gitu. Kadang di warung kopi itu ngegame, kadang itu yang ngerokok, kadang ya nggak tahu ya kalau nanti kayak minum-minuman keras gitu, terus lihat-lihat video porno kan kita nggak tahu juga. Nah itu makanya saya berpesan kepada orang tua supaya membatasi waktu keluarnya gitu. Apakah Ibu pernah mendapati murid Ibu di sekolah kayak ngerokok secara diam-diam atau kayak melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu? Pernah nggak? Pernah, anak-anak ini yang namanya anak ya. Tapi saya ingatkan. Nanti kalau nggak bisa diingatkan, saya serahkan ke orang tua lagi. Saya suruh tindak lanjuti guru BK. Oke,
Berarti kayak semakin kayak COVID, belajar di rumah itu kayak membuat anak-anak semakin bebas gitu, seakan-akan tidak kembali lagi ke sekolah, jadi mereka sesuka hati mereka di luar sekolah gitu ya. Iya, Sulit betul. untuk memantau gitu. Iya, kita sebagai guru kerjanya 2 kali lipat, memantau dan merekap kayak nilai-nilai gitu, dan ngasih materinya harus lebih kreatif dan menarik mungkin supaya anak-anak itu lebih semangat belajarnya. Apakah pernah nggak dari orang tua tuh ada komplain gitu, kok anak saya semakin malas gitu atau gimana? Ya pernah, tapi saya jawab gitu, semua kan tergantung dari anaknya. Iya. Kalau anaknya dasarnya malas, kita udah ngasih semangat sekreatif mungkin, terus kurang dukungan dari orang tua juga bisa. Jadi peran kita Kerjasama. harus bekerja sama sama orang tua. Apakah bagaimana ibu kayak menanggapi bahwa ketika ada kenakalan remaja gitu, cara ibu untuk menghadapi hal tersebut ketika ada murid yang melakukan hal-hal penyimpangan atau Ya, kenakalan? pertama saya kasih nasihat dulu. Sekali, 2 kali, kalau nggak bisa dinasihatin, saya serahkan ke guru BK. Berarti dari segi ibu guru sosiologi pun juga ikut menasehati dan memberikan arahan agar tidak terjadi lagi. Iya, tidak harus guru sosiologi saja, semua guru mata pelajaran dituntut untuk mengasih nasihat. Berarti ikut berpartisipasi membentuk karakter. Iya. Karena saat ini juga penting banget ya pendidikan karakter ya, seperti kurikulum kita juga menegaskan bahwa pendidikan karakter itu lebih penting gitu ya Bu ya. Kita harus lebih menekankan pada etika, cara bersikap, perilakunya gitu. Baik, wawancara saya dengan Ibu Elina sudah selesai. Sebelumnya saya Siska Pratiwi ingin mengundurkan diri dan terima kasih atas ibunya sudah mau saya wawancarai. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.